Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Loputu Devi Sukmanurianti dengan NIM 18070210005, Prodi D3 Akuntansi dengan jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Prosedur Penilaian Koperasi Berprestasi pada Koperasi se-Kabupaten Buleleng periode 2020. Isi dari latar belakangnya adalah penilaian koperasi berprestasi dilihat dari kondisi manajemennya dan laporan keuangannya. Tujuan diadakannya koperasi berprestasi di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah untuk mengetahui capaian kinerja koperasi yang dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas, aspek manfaat, serta aspek daya saing. Penilaian prestasi koperasi sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui kondisi koperasi yang dapat dilihat dari kondisi keuangan dan manajemennya. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis menemukan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana prosedur penilaian koperasi berprestasi pada Koperasi se-Kabupaten Buleleng periode 2020. Dan adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari pokok permasalahan di atas yaitu untuk mengetahui prosedur penilaian koperasi berprestasi pada Koperasi se-Kabupaten Buleleng periode 2020. Baik, langkah selanjutnya kita beralih pada bab 2 mengenai kajian pustaka. Pada kajian pustaka terdapat 7 aspek. Aspek yang pertama mengenai pengertian koperasi. Menurut Arif Suryantoro, koperasi berasal dari kata co dan operation. Co artinya bersama dan operation berarti pekerjaan atau kegiatan. Dari dua kata tersebut, pengertian dasarnya menjadi bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, baik itu secara demokratis, terbuka, maupun sukarela. Aspek yang kedua mengenai jenis-jenis koperasi. Dalam praktiknya, usaha yang dijalankan oleh masing-masing koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasarkan hal tersebut, muncullah jenis-jenis koperasi yang dapat dibedakan menjadi koperasi berdasarkan jenis usaha dan koperasi berdasarkan jenis anggotanya. Jika dilihat dari koperasi berdasarkan jenis usahanya, terdapat 4 jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, kedua koperasi serba usaha, ketiga koperasi konsumsi, dan yang keempat koperasi produksi. Sedangkan jika dilihat dari koperasi berdasarkan keanggotaannya, terdapat 3 jenis. Yang pertama ada koperasi unit desa, yang kedua koperasi pegawai Republik Indonesia, dan yang ketiga koperasi sekolah. Aspek yang ketiga yaitu mengenai sisa hasil usaha. SHU atau disebut sisa hasil usaha menjadi sebuah orientasi bisnis koperasi modern dalam mensejahterakan anggota dan berkembang secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi menyatakan, sisa hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Sisa hasil usaha operasi periode berjalan menurut Sudarwonto tahun 2013 adalah selisih antara penghasilan yang diterima dengan beban yang menjadi tanggung jawab koperasi selama periode akuntansi sebelum dialokasikan ke dalam berbagai dana. Aspek yang keempat mengenai modal koperasi. Masalah modal merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir karena mengingat masalah modal mengandung begitu banyak aspek. Menurut Miji dalam buku Rianto mengartikan modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Aspek yang kelima mengenai jumlah anggota koperasi. Menurut Muljono tahun 2012, anggota koperasi adalah pemilik atau sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap orang maupun individu yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi dan mampu melakukan tindakan hukum. Anggota koperasi memiliki identitas ganda,
yaitu sebagai pengguna maupun sebagai pemilik koperasi. Aspek yang keenam adalah aset. Menurut Ormas tahun 2016, sesuai dengan standar akuntansi keuangan, aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Potensi aset dalam memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas terhadap entitas dimasukkan ke dalam manfaat ekonomi masa depan yang akan terwujud. Langkah yang ketujuh yaitu pengertian prestasi koperasi. Menurut Fitria 2013, prestasi dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment, atau dengan kata lain, prestasi merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi, dengan demikian suatu organisasi dikatakan memiliki prestasi yang optimal jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang saham. Jadi, prestasi koperasi adalah suatu prestasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dan manajemen secara baik dan benar. Prestasi koperasi merupakan gambaran dan capaian keberhasilan masing-masing koperasi terhadap hasil yang telah dicapai atau berbagai aktivitas yang telah dilakukan demi mendapat nilai yang terbaik. Bab selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Yang kedua, menentukan subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah prosedur penilaian koperasi berprestasi pada koperasi se-Kabupaten Buleleng periode 2020. Yang ketiga, jenis data dan sumber data. Sumber data diperoleh dari kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, sedangkan jenis data diperoleh dari primer dan sekunder. Yang keempat, menentukan metode pengumpulan data. Dalam metode tersebut diterapkan 3 langkah metode. Yang pertama ada metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga ada metode dokumentasi. Yang kelima ada teknik analisis, di mana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisa deskriptif kualitatif, yang analisa data pengujiannya, bentuk keterangan, dan penjabaran teoritis yang bertujuan untuk menganalisa hal-hal yang dapat dianalisa dan memaparkan angka-angka sekaligus teori-teori yang dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Baik, kita beralih ke bagian bab 4 mengenai hasil pembahasan. Di dalam hasil pembahasan terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah tujuan koperasi berprestasi. Menurut Bapak Made Arya yang merupakan salah satu pegawai di bidang koperasi menjelaskan bahwa tujuan koperasi berprestasi adalah untuk melihat pemeringkatan nilai tertinggi yang berupa nilai realisasi, bobot, dan skor dari perkembangan di masing-masing koperasi. Dinyatakan koperasi tersebut berprestasi, berarti koperasi tersebut memiliki hasil kinerja seperti bidang usaha, jumlah anggota, pengurus, pengawas, serta modal lainnya sesuai dengan yang ditargetkan. Aspek yang kedua mengenai hasil rekapan koperasi berprestasi. Jadi, kita bisa lihat di slide PPT-nya mengenai tabel hasil rekapan koperasi berprestasinya. Jadi, dari hasil rekapan di atas, sebanyak 126 koperasi yang menyetor buku laporan ke bidang koperasi, Dinas Perdagangan Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Maka dapat disimpulkan bahwa dari 126 koperasi yang sudah diinput ke data koperasi berprestasi, koperasi yang mendapatkan nilai berupa realisasi, bobot, dan skor tertinggi di antara koperasi-koperasi yang lain adalah KUD Dharma Prawerti, yang akan diajukan ke provinsi dengan nilai realisasinya sebesar 4.050, nilai bobotnya sebesar
102 dan skornya sebesar 7.875. KUD Dharma Prawerti berhasil mendapatkan nilai tertinggi di antara koperasi yang lain karena sudah memenuhi kelima aspek yang sudah ditentukan. Proses yang dilalui oleh KUD Dharma Prawerti yaitu terutama di bagian jika terdapat undangan rapat pendidikan dan pelatihan anggota serta pengelola, KUD Dharma Prawerti selalu hadir. Kinerja pengurus dan buku-buku tertib administrasinya lengkap dilampirkan pada buku laporannya. Pada bagian peningkatan jumlah anggota KUD Dharma Prawerti memiliki anggota sebanyak 2.393 yang bisa bertahan dari tahun sebelumnya. Usaha yang dikelola oleh KUD Dharma Prawerti sebanyak 4 unit usaha, di antaranya adalah usaha simpan pinjam, usaha listrik, usaha kredit tani, serta UKM Mart. Sarana kantor dari usaha koperasi KUD Dharma Prawerti yaitu milik sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh KUD Dharma Prawerti sebanyak 3.807.452.649 rupiah. SHU-nya sebesar 140.703.243 rupiah. Volume usaha sebesar 2.988.954.423 rupiah. Dan masih banyak lagi laporan keuangan dari KUD Dharma Prawerti yang akan dijelaskan dalam prosedur penilaian koperasi berprestasi. Aspek yang ketiga mengenai prosedur penilaian koperasi berprestasi. Jadi bisa dilihat langsung di slide PPT-nya sudah tertera mengenai tabel prosedur penilaian koperasi berprestasi pada KUD Dharma Prawerti yang terdiri dari 5 aspek. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek yang pertama terlebih dahulu, yaitu aspek organisasi. Di dalam aspek organisasi terdapat 13 sub. Yang pertama yaitu pelunasan simpanan pokok anggota dan simpanan wajib. Berdasarkan persentase pelunasan simpanan pokok anggota yang diterima koperasi, jumlah simpanan pokok yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah simpanan pokok yang seharusnya dilunasi pada tahun YBS sebesar Rp22.618.000. Sedangkan pada pelunasan simpanan wajib anggota yang diterima koperasi sesuai AD/ART koperasi yang bersangkutan, jumlah simpanan wajib yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah simpanan wajib yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan sebesar Rp1.260.861.379. Yang kedua, rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat gabungan sering dihadiri oleh KUD Dharma Prawerti, maka mendapatkan nilai sebesar 100. 3. Syarat quorum rat sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan, maka mendapatkan nilai 100. Keempat, RK dan RAPB dalam tahun berjalan disahkan RA dan dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mendapatkan nilai 100. Yang kelima, jumlah anggota yang dihitung adalah anggota yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam buku daftar. Cara perhitungannya yaitu anggap saja Y adalah jumlah anggota tahun ini dan X jumlah anggota tahun sebelumnya. Jadi, rasio peningkatan jumlah anggota adalah Y min X dibagi X dikali 100% sama dengan 0 dibagi 2.393 dikali 100%. Maka mendapatkan nilai 25. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan anggota. Tertuang dalam program banyaknya jenis diklat, rasio anggota pernah mengikuti diklat, maka mendapatkan nilai 100. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan pengelola. Pengurus, pengawas, dan karyawan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka mendapatkan nilai 100. Yang kedelapan, tersedia anggaran khusus dana dan penyisihan dana pendidikan dari SHU, maka mendapatkan nilai 100. Yang 9,
Pemeriksaan audit internal mencakup pemeriksaan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, meliputi bidang organisasi, permodalan, keuangan, dan lain-lain, maka mendapatkan nilai 100. Yang 10, pemeriksaan oleh KJA eksternal. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen diasumsikan sudah didahului oleh pemeriksaan secara internal dari pengawas koperasi, maka mendapatkan nilai 100. 11. Semua kinerja pengurus dibuat tertulis dan dilaksanakan, maka mendapatkan nilai 100. 12. Seluruh sistem pengkaderan sudah dilaksanakan, maka mendapatkan nilai 100. 13. Tertib administrasinya sudah ada dan dilaksanakan dengan baik, maka mendapatkan nilai 100. Aspek yang kedua yaitu aspek tata laksana dan manajemen. Terdiri dari 14. Rasio pencatatan anggota ke dalam buku anggota didasarkan pada perbandingan jumlah anggota tercatat dengan jumlah anggota yang telah menandatangani buku daftar anggota tercatat dengan jumlah anggota, maka mendapatkan nilai 100. 15. Realisasi anggaran pendapatan koperasi, perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan rencana. Cara perhitungannya yaitu realisasi dibagi rencana dikali 100%. Pada anggaran pendapatan dihitung dalam 3.234.510 dibagi 4.289.103.172 dikali 100% sama dengan 85,99%, mendapatkan nilai 75. Yang kedua, anggaran belanja dapat dihitung 356.284.078 rupiah dibagi 615.538.156 rupiah dikali 100%, maka hasilnya 57,88%. Nilainya adalah 100. Pada hasil usaha dapat dihitung 147.703.243 rupiah dibagi 146.834.174 rupiah dikali 100%, maka mendapatkan hasil 100,59%, dapat nilai 100. Yang ke-16, usaha yang dikelola koperasi terkait dengan usaha anggota. Cara perhitungannya yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Usaha yang dikelola koperasi dibagi jumlah usaha koperasi dikali 100%. Maka 4/4 dikali 100% hasilnya adalah 100%. Maka nilai yang didapatkan adalah 100. Yang ke-17, melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, maka mendapatkan nilai 100. 18. Media informasi. Pencatatan dan pengelolaan data tersedia dan telah diumumkan seluruhnya serta mudah didapat, maka mendapatkan nilai 100. 19. Tersedianya sarana kantor dan usaha koperasi milik sendiri, maka mendapatkan nilai 100. Aspek yang ketiga adalah aspek produktivitas, di mana terdiri dari 20 rentabilitas. Perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan modal sendiri pada tahun yang bersangkutan. Cara perhitungannya yaitu menggunakan rumus SHU dibagi modal sendiri dikali 100%, maka rentabilitas sama dengan 147.703.243 rupiah dibagi 3.407.452.649 rupiah dikali 100% sama dengan 3,88%, maka nilainya adalah 25. 21. Return on asset atau disingkat ROA. Perbandingan antara volume usaha yang diperoleh dengan aset koperasi pada tahun yang bersangkutan. Cara perhitungannya yaitu dengan rumus SHU dibagi aset dikali 100%,
maka ROA adalah Rp147.703.243 dibagi 5.956.653.359 dikali 100% sama dengan 2,90%. Maka nilainya adalah 25. 22. Asset turnover atau disingkat A2, di mana perbandingan antara volume usaha yang diperoleh dengan aset koperasi pada tahun yang bersangkutan. Cara perhitungannya yaitu menggunakan rumus volume usaha dibagi aset dikali 1 kali. Maka A2 sama dengan 2.988.154.423 rupiah dibagi 5.906.653.359 rupiah dikali 1 kali sama dengan 58,63 kali. Maka nilainya adalah 100. 23. Profitabilitas, di mana perbandingan antara SAU terhadap pendapatan bruto. Cara perhitungannya yaitu dengan rumus SAU dibagi pendapatan bruto dikali 100%, maka profitabilitas sama dengan 147.703.243 rupiah dibagi 3.681.234.510 rupiah dikali 100% sama dengan 4,1%. Maka nilainya adalah 25. 24. Likuiditas, di mana perbandingan antara aktiva lancar operasi dengan pasiva lancar kewajiban jangka pendek, maka mendapatkan nilai 100. 25. Solvabilitas, di mana perbandingan dengan total aktiva dengan total kewajiban. Cara perhitungannya yaitu dengan rumus total aktiva dibagi total kewajiban dikali 100%, maka solvabilitas sama dengan 5.956.653.359 rupiah dibagi 1.289.200.710 rupiah dikali 100% sama dengan 395,33%, maka nilainya 0. Yang ke-26, perputaran piutang, di mana perputaran piutang dihitung berdasarkan penjualan terhadap piutang rata-rata. Cara perhitungannya yaitu dengan menggunakan rumus jumlah penjualan dibagi setengah saldo piutang dikali 1 kali. Maka perputaran piutang sama dengan 2.278.613.418 rupiah dibagi 1.610.372.212 rupiah dikali 1 kali, maka hasilnya 160 kali. Nilainya adalah 100. 27. Struktur permodalan, di mana struktur permodalan perbandingannya antara jumlah modal pinjaman terhadap jumlah modal sendiri. Cara perhitungannya yaitu jumlah modal pinjaman dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%, maka struktur permodalannya adalah 2.519.549.527 rupiah dibagi 3.452.649 rupiah dikali 100% sama dengan 66,10%. Nilainya adalah 100. 28. Perbandingan antara jumlah unit usaha yang masih beroperasi terhadap jumlah unit usaha yang dimiliki koperasi. Cara perhitungannya yaitu jumlah unit usaha yang masih beroperasi dikali 100% dibagi jumlah unit usaha yang dimiliki. Maka perbandingan unit usahanya 4/4 dikali 100% sama dengan 100%. Maka nilainya adalah 100. Yang ke-29, perbandingan antara jumlah anggota yang menyimpan dan terhadap jumlah anggota seluruhnya.
Cara perhitungannya yaitu jumlah anggota yang menyimpan dibagi jumlah seluruh anggota dikali 100%. Maka perbandingan jumlah anggota sama dengan 2393 dibagi 2393 dikali 100% sama dengan 100%. Maka nilainya adalah 100. Nomor 30, persentase peningkatan jumlah penyertaan, di mana perbandingan antara selisih jumlah penyertaan modal tahun ini dikurangi jumlah penyertaan tahun lalu terhadap penyertaan modal tahun lalu. Cara perhitungannya adalah jumlah penyertaan modal tahun ini dikurang modal tahun lalu dibagi jumlah penyertaan modal tahun lalu dikali 100%. Maka penyertaan sama dengan 924.913 dibagi 26.756.140 rupiah dikali 100% sama dengan 3,46%. Maka nilainya 100. 31. Kohesivitas anggota, yang dimana rasa keterikatan antara anggota koperasi dalam rangka membangun kebersamaan. Cara perhitungan yang pertama yaitu transaksi anggota dibagi jumlah penjualan dikali 100%. Maka kohesivitasnya sama dengan 3.671.881 dibagi 549.295.037 rupiah dikali 100% sama dengan 566,67%. Maka nilainya 100. Cara perhitungannya yang kedua yaitu jumlah pembagian SAU anggota dibagi jumlah transaksi bruto dikali 100%. Maka bagian SAU anggotanya sama dengan 73.851.622 rupiah dibagi 3.671.881 rupiah dikali 100%, maka hasilnya adalah 2,37% dan mendapatkan nilai 0. Aspek yang keempat yaitu aspek manfaat dan dampak, yang terdiri dari nomor 32 adalah jumlah unit usaha koperasi yang terkait dengan anggota tahap jumlah unit usaha koperasi seluruhnya. Cara perhitungannya yaitu jumlah unit usaha koperasi terkait dengan anggota dibagi jumlah unit usaha koperasi seluruhnya dikali 100%. Maka usaha koperasi dengan anggota sama dengan 4/4 dikali 100% sama dengan 100. Nilainya adalah 100. Yang ketiga yaitu transaksi usaha koperasi dengan kepentingan anggota. Perbandingan jumlah transaksi anggota terhadap jumlah transaksi seluruhnya. Cara perhitungannya yaitu jumlah transaksi anggota dengan koperasi dibagi jumlah transaksi seluruhnya dikali 100%. Maka 2.645.771.099 rupiah dibagi 3.111.671.881 rupiah dikali 100%, maka mendapatkan hasil 85%. Nilainya adalah 100. 34. Pelayanan usaha koperasi yang dilayani masyarakat, yang dimana perbandingan jumlah transaksi non-anggota terhadap koperasi dengan jumlah transaksi seluruhnya. Cara perhitungannya yaitu jumlah transaksi masyarakat dibagi jumlah potensi transaksi seluruhnya dikali 100%. Maka 466.900.782 rupiah dibagi 3.111.671.881 rupiah dikali 100% sama dengan 15%. Maka nilainya adalah 50. 35. Presentase jumlah layanan sosial, yang dimana perbandingan jumlah dana yang dialokasikan ke koperasi untuk layanan sosial dengan anggaran belanja yang tersedia. Cara perhitungannya yaitu jumlah dana untuk layanan sosial dibagi jumlah anggaran belanja koperasi dikali 100%. Maka 7.385.162 rupiah dibagi 356.284.078 rupiah dikali 100% sama dengan 2,7%. Maka nilainya adalah 50. 36.
Tanggapan masyarakat terhadap koperasi, yang dimana adanya tanggapan masyarakat sekitar terhadap koperasi yang diberikan adalah tanggapan sangat baik, maka mendapatkan nilai 100. 37. Kemampuan koperasi dalam menyerap tenaga kerja, yang dimana KUD Dharma Prawerti memiliki volume usaha sebesar 2.988.154.423 rupiah, itu berarti di atas 1 miliar. Maka KUD Dharma Prawerti berada di bagian C. Bagi koperasi yang memiliki volume usaha lebih dari 1 miliar per tahun dengan 16 orang pegawai, maka mendapatkan nilai 75. 38. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, yang dimana KUD Dharma Prawerti memiliki jumlah pegawai di tahun lalu sebanyak 16 orang dan di tahun ini sebanyak 16 orang pegawai. Hasil jumlah pegawai di tahun sebelumnya dengan tahun sekarang adalah sama, maka mendapatkan nilai 100. 39. Pembayaran pajak oleh koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu membayar seluruh kewajiban pajak, cukai, dan atau retribusi tepat waktu, maka mendapatkan nilai 100. 40. Tersedianya penyisihan sebagian SAU bagi dana sosial sudah tersedia dan telah diberikan kepada yang berhak, maka mendapatkan nilai 100. 41. Persentase penyediaan dana sosial dibanding dengan jumlah anggaran belanja koperasi. Cara perhitungannya yaitu penyisihan dana sosial dibagi jumlah anggaran koperasi dikali 100%, maka 7.385.162 rupiah dibagi 356.284.078 rupiah dikali 100% sama dengan 2,07%, maka nilainya adalah 50. 42. Tingkat upah karyawan, di mana perbandingan jumlah gaji karyawan rata-rata yang diterima dengan jumlah UMR yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Cara perhitungannya yaitu jumlah upah karyawan rata-rata dibagi jumlah UMR yang berlaku dikali 100%, maka tingkat upah karyawan sama dengan 1.046.117 dibagi 2.538.000 dikali 100% sama dengan 41,22%, maka nilainya adalah 0. Aspek yang terakhir yaitu aspek yang kelima adalah aspek pengembangan dan daya saing, yang terdiri dari 4.3. Kerjasama usaha antar koperasi, yang dimana sudah lebih dari 5 koperasi atau jenis kerjasama, maka mendapatkan nilai 100. 44. Kerjasama usaha koperasi primer dengan sekunder, sudah lebih dari 5 koperasi atau kerjasama, maka mendapatkan nilai 100. 45. Kerjasama usaha koperasi dengan badan usaha lain, sudah lebih dari 5 badan usaha atau jenis kerjasama, maka mendapatkan nilai 100. 46. Manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama tersebut yaitu meningkatkan efisiensi dan pelayanan koperasi kepada anggota, maka mendapatkan nilai 100. Yang 47. Inovasi yang dilakukan koperasi, yang dimana adanya produk atau jasa baru yang ditawarkan koperasi dalam 1 tahun terakhir, yaitu terdapat 3 produk baru dalam 1 tahun terakhir, maka mendapatkan nilai 50. Aspek selanjutnya adalah aspek penilaian koperasi berprestasi, yang dimana aspek-aspek yang terdapat pada penilaian koperasi berprestasi terdiri dari 5 aspek yang merupakan salah satu syarat dari masing-masing koperasi untuk diinput ke buku laporan koperasi melalui aplikasi koperasi berprestasi yang sudah ada di bagian bidang koperasi. Dari kelima aspek tersebut terdapat nilai yang terdiri dari realisasi, nilai bobot, dan skor. Untuk mencari nilai tersebut, di setiap bagian aspek yang sudah ditentukan, nilai realisasi dikalikan bobot maka menghasilkan skor. Bobot dari penilaian tersebut sudah ditentukan dari bidang koperasi. Bab yang terakhir yaitu bab 5, penutup. Pada bab 5, bagian penutup terdiri dari yang pertama, kesimpulan. Dari hasil penilaian koperasi berprestasi pada periode 2020, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berhasil menginput rekapan koperasi berprestasi sebanyak 126 koperasi yang sudah menyetorkan buku laporan ke bagian koperasi dan telah lulus RAP.
Jadi, dari 126 koperasi tersebut hanya dipilih 1 unit koperasi saja untuk diajukan ke provinsi serta mendapatkan penghargaan berupa uang sebesar 2.500.000 dan piagam. Salah satu koperasi yang berhasil mendapatkan prestasi dengan nilai tertinggi dari 126 koperasi yang masuk adalah KUD Dharma Prawerdi dengan nilai realisasi sebesar 4.050, bobotnya mencapai 102 dan skornya mencapai 7.875. Yang kedua adalah saran. Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yaitu dalam menginput koperasi berprestasi sebaiknya dilakukan oleh lebih dari 1 pegawai agar prosesnya lebih cepat dan tidak tergesa-gesa. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.